Ada something yang Tuhan pertontonkan pada kita. Dan itu yang harusnya kita pahami ketika kita mau bicara tentang Yesus. Allah yang mau jadi manusia, Allah yang mau mendowngrade dirinya. Kenapa? Karena di dalam kekekalan, Dia yang disebut Theophany adalah Allah yang sudah ada sebelum dunia ada. Pertama dia muncul di PL, muncul tawar-menawar Abraham ya, ketika bicara diberikan anugerah oleh Allah. Lalu Abraham bilang, kalau segini orang benar boleh nggak sampai kalau 10. Bilang, kalau ada 10 tidak akan dihancurkan Sodom Gomora. Saudara-saudaraku, siapa yang berani bernegosiasi, mendowngrade atau mengubah keputusan Allah? Kecuali Allah sendiri. Malaikat tidak akan melakukan itu. Jadi dia menyatakan diri dalam bentuk wujud, tapi itu tidak bersifat utuh daging dan darah karena dia belum inkarnasi. Jadi datang terus ngilang, kan gitu ya. Yang kedua, bagaimana pergumulan Yakub di dunia? Berkati aku tidak akan melepaskanmu. Lalu malaikat itu memberkati. Sejak kapan malaikat bisa memberkati umat? Tidak ada itu. Malaikat itu melakukan, kenapa? Karena dia Kristus yang menyatakan diri itu. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti itu, kalau kita menelusuri secara utuh di dalam pemahaman kebenaran firman itu, saudara, ya, maka kita bisa mengerti apa yang menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya, ya. Nah, karena itu kita bisa melihat bagaimana membaca Alkitab itu sangat menyenangkan dan menelitinya. Jadikan dirimu bergairah untuk itu, saudaraku. Bergairahlah menjadi seorang Kristen. Ya, bukan beragama Kristen. Ya. Nah, ini biar kegairahan kita yang kita tumbuh kembangkan. Lalu yang berikutnya, bagaimana kemudian malaikat bala tentara Allah ketika Yosua bertemu dan sujud menyembah. Padahal malaikat tidak boleh menerima sembah manusia. Itu ada di Wahyu. Tapi malaikat yang satu ini menyembah disembah oleh Yosua dan diterimanya. Siapa dia? Jelas dia bukan malaikat, tapi Kristus yang menyatakan diri. Tetapi dalam short time kelihatan hilang. Jadi kalau kita bilang PL itu begitu samar-samarnya, Kristus sudah menyapa manusia. Masih samar tapi ini terus bergerak dalam perjalanan waktu. Ya, sampai kemudian di perjanjian baru. Maka dia datang dan dia disebut Kristofani, penampakan Kristus. Kalau di Theophany, bagaimana penampakan Allah yang menjadi malaikat itu. Sehingga di dalam Kristofani, Kristus yang diurapi itu, dia yang disebut firman. Dia bersama dengan Allah, dia itu kekal. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tidak ada yang jadi tanpa dia. Dia pencipta. Yesus Kristus adalah pencipta. Segala sesuatu dicipta di dalam dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Yang selalu kita sering dengarkan, Yesus penebus. Terlalu langka dan jarang sekali kita memahami Yesus pencipta. Dia Allah. Maka dari pemahaman orang-orang Kristen itu crowdednya kan jelas. Dulu kan kita PL itu era Bapa, lalu PB itu era anak, sekarang era Kristus. Tanpa sekali kekacauan struktural doktrinnya. Dengan mudah kita bisa tahu statement itu sudah kacau balau. Ya. Karena sebetulnya dengan begitu dia tidak akan pernah berhak untuk berbicara Allah Tritunggal, karena mengacaukan semuanya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, apa yang ada itu harus kita pahami. Yesus itu kekal melampaui ruang dan waktu, ya. Bagaimana dia tidak bisa dikurung oleh ruang dan waktu, sehingga pada waktu dia berdiskusi dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi berkata, kami ini anak Abraham. Yesus bilang, bukan, kau anak setan kau. Kalau anak Abraham kau akan dengarkan apa kataku, tapi kau anak setan karena kau mau membunuh aku, ya. Nah, orang Israel pun disebut anak setan. Saudara bisa membayangkan bagaimana sangat seriusnya Yesus memperlakukan, dan Yesus mengatakan atau menempatkan tiap mereka di dalam kehidupan itu. Dan betapa kemudian dia sangat serius terhadap nilai-nilai. Nah, jadi kita bisa melihat, saudara-saudara, apa yang terjadi dan bagaimana itu terjadi. Ini menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama. Nah, jadi kita bisa melihat keunggulan-keunggulan nilai yang ada pada diri Yesus Kristus yang luar biasa, yang memang Allah yang menyatakan diri. Sang firman, sang
pencipta itu. Dia kekal. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu membuat orang Yahudi marah. Siapa kau? Berapa umurmu? Kami tahu bapakmu, kami tahu mamamu. Sombong kali kamu. Tapi orang Yahudi gagal untuk mengenal Yesus. Dia memang beyond. Ya, dia memang ada sebelum Abraham